Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ngejelasin tentang statistik yang aku pelajari di Unindra. Pelajaran ini aku dapat dari Profesor Dr. Suwaryoto. Dia adalah rektor di Unindra S2-nya ya. Simak videonya kali ini. Oke, kita lanjut ya. Video ini aku buat bertujuan untuk membantu rekan-rekan sekalian atau adik-adik atau ibu-ibu yang kesulitan dalam statistik. Nah, materi ini ada beberapa yang aku modifikasi. Jadi sebenarnya profesor itu menulisnya tidak seperti ini, tapi aku modifikasi biar lebih mudah. Aku sebenarnya orangnya detailnya. Jadi orang itu harus lurus dan juga terarahkan. Kayak kita mulai aja ya. Di sini materi ini kalau nggak salah di pertemuan yang pertama. Itu pertama diketahui ada 5 populasi, ada A, B, C, D, E. Kemudian ada angkanya 8, 10, 7, 9 sama 6. Kemudian di sini ada populasinya itu sebanyak 40. Nah, di sini jika dipilih sampel dengan N sama dengan 2, maka tentukan N di sini adalah bentuk sampelnya. Jadi populasinya 40, kemudian sampelnya N2. Tapi kalau misalnya N2-nya atau sampelnya tidak diketahui, biasanya diambil dari sini. Kalau misalnya di sini ada 6, berarti biasanya sampelnya itu adanya 3. Kalau misalnya datanya ada 10, populasinya itu ada 10, maka sampelnya ada 5, biasanya setengah dari itu. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah sampel, rata-rata populasi, penghitungan sampel, dan juga jumlah sampel. Nah, jawabannya di sini. Pertama diketahui dulu N sama dengan 2 dari sini ya asalnya. Kemudian N 5-nya dari mana? Dari sini. Populasinya itu ada berapa? Ada A, B, C, D, E. Ada A, B, C, D, E. Berarti ada 5 ya. Kemudian jumlah sampel, nih maaf ya agak terbatas. Jumlah sampel, nah ini adalah rumusnya. Kemudian kita turunin, N-nya tadi berapa? N-nya itu adalah 5, N kecilnya adalah 2. Nah, ini yang tanda seru ini kalau nggak salah namanya adalah faktorial. Nah, kalau misalnya ada faktorial berarti kita harus mengurutkan. Nah, di sini N besarnya itu populasinya adalah 5. Pokoknya angka rumus ini kita harus masukin angkanya ya. Makanya ini penting banget diketahui. Kenapa? Biar kitanya itu nggak lupa atau nggak kelewat atau nggak salah. Ini penting banget kalau dari aku. Tapi kalau misalnya dari lain yang misalnya, oh ini udah gampang ya, terserah. Nah, oke. Di sini ada 5 faktorial. 2 faktorial dari mana? N di sini ya, 2. Kemudian 5 diambil 2, kemudian kurung tutup. Nah, di sini 5 kita uraikan. 5 itu ada berapa di bawahnya? 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian 2 ada faktorial berarti 2 sama 1. Nah, 5 diambil 2 itu sisanya 3. Nah, ini belum aku kasih faktorial ya. Kemudian kita turunin lagi 5, 4, 3, 2, 1, 2 sama 1. Nah, 3 faktorial yang ini kita urutin 3, 2, 1. Nah, karena ini atas sama bawah itu sama, jadi kalau misalnya ada angka yang sama antara atas sama bawah itu kita coret jadi memudahkan. Nah, maka 5,4. Ini tuh 5 sebenarnya dikali 4. Nah, di sini aku tulis lagi di bawahnya biar enggak keliru. Jadi 5 dikali 4, 2 dikali 1, 5 dikali 4, 20, 2 dikali 1, 2. Jadi 20 per 2, artinya 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya tentang rata-rata populasi, ini adalah rumusnya. Kalau nggak salah ini tuh bacanya ro. Maaf ya kalau misalnya salah, aku juga lupa namanya. Ya, jadi 1 per N, 1 N-nya tadi itu adalah 5, 40 itu ada populasi. Terus kita ganti 40 dikali 1 tinggal gini, 40 per 5. 40 dibagi 5 berapa? Yaitu adalah 8. Terus bagian C-nya penghitungan sampel. Nah, ini tuh contohnya sebenarnya dikit ya, angkanya dikit, tapi tuh kadang kalau misalnya ujian, wow, amazing, subhanallah, angkanya gede-gede banget, bisa sampai 120 sampel. Itu susah banget. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke bagian yang C. Bagian C yaitu tentang penghitungan sampel. Di sini ada 10 buah sampel yang dipilih dengan ketentuan N2. Nah, sampelnya itu mana? Nah, ini kita kan udah ngambil nih, tadi udah ngitung jumlah sampel. Di sini ada 10 ya, tuh ada 10. Nah, kemudian kita hitung sampelnya ada 10, berarti ini semua ada 10 ya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ada 10. Kemudian kenapa bisa ada 2? Karena di sini N2. Kalau misalnya di sini N-nya ada 3, berarti kamu harus bikin 3 juga. Misalnya A, B, C, kemudian A, C, D gitu. Cara ngambilnya. Oke, kita lanjut. Di sini A sama B.
A sama B, kenapa nggak A sama A? Jadi kalau misalnya sampel itu nggak boleh sama. Jadi A sama A nggak boleh, B sama A B sama A boleh, atau misalnya B sama B itu nggak boleh ya. Jadi harus yang berlainan. Jadi kita ambil di bawahnya A itu adalah B, berarti A sama B angkanya dari mana? Angkanya dari sini. Jadi kita tinggal masukin ini aja. Nah terus cara pengambilannya berarti A sama B habis B berarti ada C, berarti A sama C habis C ada D, ada A sama D, kemudian di bawah D ada E, A sama E, kemudian di bawah E ada F nggak? Ada kalau di alfabet, tapi kalau di sini nggak ada, datanya hanya sampai E aja. Tuh, jadi kita balik lagi, yang E udah, kemudian kita masuk ke B. Kalau B sama A, kenapa nggak B sama A? Karena B sama A udah di sini, A sama B sama A sama aja, jadi nggak boleh. Kemudian B sama C, habis C B sama D, habis itu B sama E, terus B sama F nggak ada datanya ya, jadi nggak perlu ditaruh. Kemudian B udah habis, kita masuk ke C. C sama A, kenapa nggak bisa? Karena udah ada di sini A sama C. Kemudian C sama B itu juga udah ada di sini, jadi nggak boleh. Lanjut, C sama D, habis itu C sama E, kemudian C sama F nggak ada, berarti hapus ya, F-nya itu nggak ada. Kemudian habis C kita lanjut ke D. D sama A udah ada, D sama B juga udah ada nih. Kemudian D sama C udah ada, berarti tinggal D sama E. Ini kan kita cuma butuh 10, berarti kita cuma pakai 10 aja. Ya, jadi nggak lebih. Atau misalnya nanti butuh 15 sampel, berarti habis D kan kamu ada E sama A juga nggak bisa. Jadi emang udah tepat. Jadi matematika mungkin udah ilmu yang tepat gitu, jadi nggak bisa dikarang-karang, pokoknya udah pas gitu takarannya lah. Nah ini angka-angkanya dimasukin. Nah kenapa bisa muncul angka seperti ini? Kalau nggak salah itu namanya min apa, jadi angka tengahnya. Jadi kayak misalnya 8 sama 10 angka tengahnya adalah 9, atau kalau misalnya 8 ditambah 10 itu kan adalah 18 kemudian dibagi 2 hasilnya itu adalah 9. Pokoknya kalau nggak salah ini adalah nilai tengah itu berarti diantara. Terus 8 sama 7 berarti kan ada 7,5. Kemudian 8 sama 9 ada 8,5, 8 sama 6 ada di 7, dan seterusnya seperti itu ya. Nah kemudian IX atau penghitungan sampelnya gimana? Nah berarti kita tinggal taruh 9 ditambah 7,5 nih ya, angkanya semua ada di sini. Jadi tinggal ditaruhin, ini dijajarin aja. Tuh, nah hasilnya adalah 80. Kemudian kita masuk ke bagian yang D, yaitu jumlah sampel. Ini adalah rumusnya. Kemudian 1, D-nya tadi ada 10. Nah ini sampelnya ada 80 ya, berarti kita taruhin. Terus 80 dibagi 10, nah karena dia ada 0, berarti nolnya tinggal dicoret aja. Kemudian 8 dibagi 1 adalah 8. Nah ini kalau nggak salah kata profesor, ini jumlah sampel sama rata-rata populasi itu biasanya angkanya sama. Ini ya, angkanya sama, 8 sama 8, atau misalnya 7,7 sama 7,6 itu biasanya udah dikatakan sama. Biasanya kalau statistik itu kalau nggak salah profesor itu bilang dia kalau misalnya angka yang koma-komaan gitu itu udah dianggap sama. Ya. Terus misalnya nanti ada kalau nggak salah pernah latihan soal itu angkanya 99% apa. Terus kata profesor itu memang nggak ada, kalau di statistik itu nggak ada yang namanya nilai 100. Padahal sebenarnya di guru-guru juga sebenarnya nggak ada tuh namanya nilai 100. 9,9 itu udah yang paling sempurna gitu. Jadi kalau statistik misalnya kita ketemu 8,1 sama 8 itu udah dianggap betul kok, udah dianggap sama. Tuh, jadi nggak masalah. Nah ini contoh yang simpelnya ya. Tapi kalau ujian, wow, itu lebih banyak lagi. Biasanya kalau profesor itu kayak profesor pengen kita itu lebih kreatif kali ya, jadi nggak terpaku sama ini. Jadi kayak misalnya 1 tambah 1 kita tahu 2, tapi buat profesor itu kayak 3 diambil 1 itu 2. Jadi apa ya, angka hasil akhirnya itu sama, tetapi jalannya aja yang agak berbeda. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh DM ke Instagram. Ya, kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Dan insya Allah nanti saya akan share lagi soal-soal yang saya pelajari di Unindra berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.